Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang tayammum. Yang kita buka kitab Fathul Qarib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa masaykhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Dan syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Wujudul udhri, pertama adanya uzur, adanya sebab, adanya halangan. Imma halangan itu bisafarin, karena musafir, au maradin, atau karena sakit. Itu syarat pertama, adanya uzur berupa sakit atau musafir. Wadukhulu waqtis sholati. Syarat yang kedua, masuknya waktu. Jadi nggak bisa kita bertayammum sebelum masuk waktu. Misalnya kita mau sholat zuhur nih, pas kita tayammum untuk sholat zuhur nggak sah. Tapi kita bertayammum setelah masuk waktu. Allahu Akbar, masuk waktu zuhur, nah, kita bertayammum untuk sholat zuhur. Wa talabul ma'i. Syarat yang ketiga, kita harus mencari air. Jadi kita tidak ada air datang di rumah, langsung kita tayammum, tidak sah. Kita harus berusaha ke kiri kanan kita, ada air enggak. Kalau sudah mencari air, ternyata tidak ada, barulah boleh kita bertayammum. Jadi syarat yang ketiga, kita sudah mencari air. Wa ta'azzara isti'maluhu. Dan syarat selanjutnya, ada air tapi kita tidak bisa memakainya. Misalnya kita mendapatkan air tapi tidak bisa kita pakai. Sebagaimana di sini dijelaskan, syarat yang keempat yaitu ayyakhafu min isti'malil ma'i ala dhihabi nafsi aw manfaati udwin. Seandainya dia mengambil air itu, maka itu akan berbahaya bagi dirinya atau bagi harta bendanya yang lain. Misalnya dia membawa barang, terus ada air di sana. Kalau dia ke sana tidak bisa membawa barangnya. Tapi kalau dia paksa diri sendiri yang mengambil air itu, nanti barangnya akan hilang. Nah, itu contoh uzur mengambil airnya. Wa i'wazuhu ba'da talab, yaitu setelah mencari ada air tapi di sana ada ular. Nah, tidak berani dia ke sana mengambil air itu walaupun sudah ketemu. Nah, itu juga boleh. Wal khamisu at-turabut tahir. Syarat yang kelima adalah debu yang dipakai tayammum ini adalah debu yang suci. Alladzi lahu gubarun, di mana dia punya syarat. Debu yang suci ini lahu gubar. Gubar itu artinya debu juga, tapi debu yang seperti kalau dia ditiup dia kelihatan. Ketika ditiup dia kembal, bahasa Lomboknya kembal, kayak asap. Nah, tapi kalau ada debu nggak bisa dilihat mata, seperti kasus orang yang di kapal terbang atau di sini di kaca ini. Misalnya kita mau tayammum, contohnya kita ambil saja begini, tayammum. Ketika mengambil ini harus ada kelihatan di sini. Lalu kelihatannya itu kita tiup dia seperti terbang. Nah, inilah boleh. Jadi kalau kita mau mengambil debu di kaca atau di mana kita tempel begini,
terus kita tiup lengket, getah, berarti nggak bisa. Jadi artinya debu itu harus benar kering. Kalau dia lengket berarti itu basah. Jadi benar-benar debu yang diterbangkan oleh angin itu berasal dari tanah. Kalau debu yang kotor karena asap, nah itu bukan debu. Jadi buktinya ketika kita tempel tangan kita begini, kita tiup nggak bisa pergi, malah semakin lengket. Nah ini keluar daripada syarat gubar. Jadi gubar itu maksudnya debu yang bisa ditiup itu kembal dia. Itu syaratnya. Jadi nggak sembarangan. Jadi orang yang mengatakan kalau kita di jalan, di dalam kapal, di mobil, boleh kita bertayamum di pintunya begitu, seperti begini, di pintunya memang boleh. Tapi syaratnya ketika kita menempel tangan kita itu ada debunya di tangan kita, kita bisa lihat. Nah jadi tidak sah kalau kita tempel begini nggak ada kelihatan apa-apa, apalagi ditiup nggak ada apa-apa. Nah itu tidak sah. Meskipun kalau diteliti oleh alat mikroskop gitu ada debu, tapi itu tidak mencukupi. Jadi debu yang mencukupi bisa dilihat oleh mata kita, dan seandainya ditiup dia bisa terbang. Bukan debu ketika ditempel di tangan kita dia sendiri udah lengket. Nah itu tidak sah. Itu maksudnya lahu gubar. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Ketika debu tadi itu sudah bercampur dengan jassun. Jassun itu seperti kapur. Artinya sesuatu yang seperti debu, lebur begitu, kayak tepung, kapur. Nah, kita ambil aja, kalau zaman dulu kan orang menulis pakai kapur di papan yang hitam, nulis. Nah nanti kan ada yang jatuh di bawahnya itu. Di bawahnya itu kayak tepung. Nah itu tidak sah dipakai, itu bukan tanah. Itu namanya jisun, batu sebangsa kapur. Atau juga kita nyari tanah nggak ada, tapi kita lihat di belakang rumah masih semen. Nah kita ambil semen pakai tayamum, nggak sah. Karena semen termasuk batu kapur, bukan termasuk tanah. Al-raml, pasir. Pasir, ketika numpuk pasir begitu, kalau pasirnya kita pakai tidak sah. Karena pasir bukan tanah, tapi dia batu. Tetapi khilaf ulama, ketika kita pasir itu kita gaur begitu, lalu tinggallah hitam-hitam di sini, apakah ini pasir atau tanah? Maka kalau tak pasir itu murni, terutama pasir-pasir yang mahal itu murni, nah itu yang nempel pada umumnya itu batu. Batu yang lembut. Tapi kalau kita beli pasir yang murah campur tanah, nah itu nggak apa-apa, kita masukkan tangan kita ke pasir, nah nanti sisanya ini kalau kita yakin itu tanah baru boleh. Tapi kalau kita yakin itu juga pasir bukan tanah, maka tidak boleh. Jadi syaratnya harus benar-benar tanah. Wa faraiduhu arba'atun, syarat-syaratnya atau rukun-rukun daripada tayamum ada 4. Pertama niat, harus ada niat. Niatnya tayamum. Kedua mengusap. Mengusap al-wajh, mengusap wajah. Yang ketiga mashul yadain, mengusap tangan. Begini. Itu. Mengusap. Ma'al mirfaqain, sampai ke siku. Wat tartib, dan tartib. Tartib artinya mulai muka terus tangan. Jangan tayamum tangan dulu terus muka. Tidak sah. Harus tartib. Dan sunat-sunatnya baca bismillah. Kemudian takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kemudian al-mualat. Sunatnya mualat. Artinya sekarang di sini mencuci mengusap muka. Ambil di sebelahnya lagi untuk mengusap tangan. Jadi kalau di sini mengusap muka begitu, terus nanti pindah ke rumah tetangga untuk mencari debu untuk mengusap tangan, nah itu hukumnya makruh. Selama batasnya tidak terlalu lama, maka sah, tapi hukumnya makruh. Jadi sunnah untuk langsung
alias di satu tempat saja gitu, tidak berpindah, sama seperti wudhu. Walladzi yubtilut tayammum salasatun, dan yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama, yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudhu, seperti bersentuhan lawan jenis bukan mahram, atau dia menyentuh kemaluan, atau dia keluar angin, keluar apa saja, keluar mas bila perlu, tetap itu membatalkan wudhu. Sekaligus juga itu sebagai pembatal daripada tayamum. Wa ru'yatil ma'. Kemudian ketika kita tayamum lalu tiba-tiba datang air, batallah seketika tayamum kita. Kita tidak boleh sholat dengan tayamum itu karena kita sudah melihat air, maka langsung kita ganti tayamum kita pakai wudhu. Wasahibul jabair. Nah, di sini sahidnya karena pertanyaan banyak di masyarakat juga tentang bagaimana tentang jabair. Sahibul jabair artinya orang yang punya di anggota wudhunya ada anggota yang terbalut perban. Itu maksudnya jabair. Sahibul jabair orang yang di anggota wudhunya ada balutan yang tidak bisa ditembus oleh air atau ditembus oleh debu ketika bertayamum, maka itu disebut sahibul jabair. Maka dia punya tata cara tersendiri untuk bertayamum atau punya fikih dan penjelasan tersendiri di dalam bab wudu atau bab mandi atau bab tayamum, yaitu sahibul jabirah, yaitu orang-orang yang di anggota wudunya ada perban. Yamsahu alaiha, maka orang yang punya perban di anggota wudunya, yamsahu alaiha, dia wajib juga mengusap di atasnya. Ketika di sini ada perban begini, nah ini walaupun sudah tidak mau pakai air tidak bisa masuk, mau pakai debu pun tidak bisa masuk, tapi kita punya kewajiban untuk mengusapnya saja, walaupun di sini ada perban. Jadi kalau di sini ada perban, orang tayamum itu bukannya mengusap bagian sini terus dilompak langsung ke sini, enggak. Diusap semuanya sekalian dengan yang ada perban ataupun tidak, disamaratakan pengusapannya. Wasahibul jabirah yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'uha ala tuhrin wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahid ma syaa minan nawafil. Maka sahibul jabirah ini dia sah tayamumnya dan dia tidak perlu mengqada salat selama. Nah, di sini ada penjelasan kalau jabirahnya itu ada di anggota tayamum, maka jumhur ulama dalam mazhab fikih dia wajib mengqada salat yang dia salat dengan tayamum yang tidak sempurna, alias di anggota tayamumnya itu. Contohnya sekarang sudah masuk waktu subuh, maka ambil debu lalu bertayamum. Sebelum dia salat subuh ada istilah salat sunnah qabliyah subuh, maka dia boleh melakukan itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus mendahulukan sholat wajib dulu, baru boleh tayamum sholat sunatnya ikut. Tapi sebagian ulama mengatakan yang penting diniatkan untuk sholat fardu, maka boleh dia melakukan sunat walaupun itu qabliyah. Nah, ini yang banyak dipakai. Intinya dalam satu kali waktu kita wajib tayamum. Lalu setelah sholat fardu itu boleh kita tambah dengan sholat-sholat sunat yang lainnya tanpa harus untuk bertayamum. Sekarang bagaimana
kejadiannya misalnya orang mau sholat zuhur. Ketika mau masuk sholat zuhur, dia bertayamum. Lalu dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia duduk sebentar, dia ingat bahwa dia belum sholat subuh. Berarti dia mau mengqada sholatnya. Bolehkah dia mengqada sholatnya dengan tayamum tadi yang hanya satu kali untuk sholat zuhur? Tidak. Dia wajib untuk bertayamum yang lain. Karena itu sholat fardu. Tapi kalau setelah sholat dia mau tambah dengan sholat sunnah apa saja, maka boleh. Artinya tayamum cukup untuk satu sholat fardu. Kalau dua sholat fardu, maka 2 kali tayamum. Tapi kalau sholat sunat, boleh berapa saja. Itu kesimpulan daripada isi kitab ini. Sekarang kita akan sedikit terangkan tentang prakteknya. Karena banyak orang juga terkadang bingung tentang hal ini. Kita taruh dulu biar lebih jelas. Pertama kita ambil langkah. Bagaimana cara sebenarnya bertayamum? Kita taruhlah di sini tembok yang memiliki ada debunya. Tapi jelas harus lahu gubarun. Benar-benar kalau kita giniin benar-benar kelihatan tembok debu itu. Nah langkahnya adalah pertama bismillah sunatnya. Bismillahirrahmanirrahim sambil mengambil gini. Ada yang berpendapat boleh dia sudah ketika mengambil ini dia boleh sudah memulai menasang niat nawaitut tayammum. Ada juga berpendapat hanya bismillah lalu ketika mau mengasup muka lah tempatnya masang niat. Terlepas dari itu semua jumhur ulama sah-sah saja. Maka kita ambil contohnya sekarang. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Nah, di sini ada debu. Di kedua telapak tangan ini ada debu. Sunnah kita tiup agar jangan terlalu tebal. Nanti muka kita kelihatan kotor. Sunnatnya ditiup. Jangan terlalu keras juga. Nanti habis dia. Sekedarnya. Biar nggak terlalu tebal. Itu cara pertama sunnahnya. Kedua, sebagian ulama kita menerangkan sunnah diginikan. Diginikan saja sekali atau 2 kali. Yang penting jatuh yang tebal-tebalnya. Jadi tinggal bekas-bekasnya. Adalah di sini masih. Jadi sunnah untuk menipiskan debu itu. Apalagi kalau mau sampai begitu ya makruh. Jadi yang sunnahnya sekedar ditempel. Tempelannya ini pun sunnah ditiup. Kalau nggak ditiup, dipertak. Setelah itu, barulah mengusap wajah. Wajah ini nggak wajib harus rata kayak wudhu gitu. Harus rata di mata diginiin, selah-selah giniin, hidung diginiin, pakai debu. Nggak. Cukup sekedar merata. Nggak wajib sedetil itu sampai lubang-lubang sedikit harus kena. Nggak. Cukup wajah. Wajah dari sini pertama tumbuhnya rambut sampai tulang keras yang ada di janggut ini. Lalu kalau di sini sampai tulang oda yang ada di telinga kita. Itu yang dibasuh pertama. Itu. Nah, selesailah basuhan pertama. Lalu basuhan kedua, kita tidak boleh mengambil debu di tempat yang sama. Cari tempat yang lain. Yang enggak bisa atau di dekatnya, yang penting itu jangan diambil lagi, cari tempat yang lain. Nah sekarang di tangan saya ini ada debu untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya yang ada di sini masih, debu yang ada di ibu jari ini masih, jadi tidak mengena dia nanti begini. Begini. Nah kalau ini kena dia. Debu itu kan ada di telapak. Begini. Sampai ke siku. Udah sampai siku. Dibalik lagi begini. Jangan diangkat. Jangan diangkat begitu. Nah tetap nempel. Begini. Nah ini yang belum kena ini nanti ke sini. Nah sekarang ini masih aman. Belum, debunya masih utuh.
Debunya ini masih utuh, maka kita giniin. Ini dari depan sekarang begini. Nah, terus nanti ini begini. Itu cara yang kita dapatkan di guru-guru kita. Adakah hadis yang dengan jelas seperti itu harus? Enggak. Karena pada hadis itu umum saja. Usap wajah tanpa begini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dulu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti ini, yaitu secara praktek. Lalu cara penyampaiannya ada yang berbeda-beda, sehingga ada yang mengatakan tangannya itu sampai sini, ada yang mengatakan sampai siku. Tapi dalam mazhab kita sampai siku. Selesai tentang cara. Lalu bagaimana hukumnya kalau nggak harus seperti itu, Ustadz? Kita kan repot, apalagi ngelihatnya nggak begitu jelas, misalnya lewat video atau lewat gimana. Gimana kalau kita ambil begini, ya kita usap-usap aja, ndak perlu hati-hati. Sah nggak? Sah. Nah, contohnya begini, bagi orang yang was-was, daripada was-was, begini. Udah, yang penting merasa rata, sudah. Lalu untuk tangan, udah diupas saja. Begini. Nggak perlu teliti begini. Enggak, andainya diginiin aja, macam caranya seperti membasuh dengan air, sah. Tapi jangan diangkat tangannya, harus tetap nempel. Jadi nggak perlu begitu-gitu, sah. Nah, tapi nanti untuk yang membasuh ini, kan nggak mungkin pakai begini, karena udah diacak-acak. Maka ambil tanah lagi, baru dia begini. Itu sah. Cuman guru-guru kita mengajarkan kita seperti itu biar lebih rapi dan tidak terlalu banyak memakai tanah. Kaitannya dengan pelajaran atau pertanyaan jamaah yang bagaimana ashabul jabirah, maka kita ambil saja di sini sebagai contoh biar nggak pusing, kebetulan karena ini di rumah, daripada nggak paham-paham, saya ambilkan jabirah dulu ya. Inilah jabirah. Inilah jabirah. Nah, ini plastik. Tapi anggap aja ini perban. Sekarang saya akan ikat tangan saya seperti ini. Aduh, gimana nih? Tolong dong. Iketin. Gimana ya? Ceritanya saya geng motor, satu saat tertabrak, ketancap sama belan kaca, akhirnya diperban. Kata dokter nggak boleh dibuka, kalau dibuka nanti infeksi. Akhirnya kita nggak boleh buka. Pulang rumah sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuklah waktu sholat zuhur, cari air nggak ada. Cari air nggak ada. Itu kalau nggak ada air. Kita pakai dulu cari air, nggak ada. Jadi kita boleh bertayamum karena tidak ada air. Kita seperti itu. Seperti tadi, percis caranya seperti itu. Ketika membasuh di sini sama aja. Jadi wayamsahu 'alaiha, dihusap juga atasnya. Jadi ini kan jabirah. Ini namanya jabirah. Ini perban. Wayamsahu 'alaiha, dihusap juga di atasnya. Kena juga dia. Walaupun tidak sampai dalam. Itu maksudnya wayamsahu 'alaiha. Jadi jangan gara-gara perban dilompat. Ambil debu begini, terus begini. Enggak. Diusap juga. Ini kalau secara umum yang tidak ada air. Sekarang masalahnya dia ada air. Cuman dokternya bilang ini tidak boleh kena air. Kira-kira boleh nggak dia tayamum karena takut ini kena air? Tidak perlu wudhu.
Tidak boleh, tidak sah. Karena yang tidak boleh kena air cuma ini, maka dia wajib berwudu bagi anggota yang lain. Nah, bagaimana caranya? Ada perbedaan antara ulama antara ketika digabung antara wudu dan tayamum. Apakah duluan tayamumnya atau duluan wudunya? Maka pendapat yang paling kuat dirajihkan oleh ulama-ulama mutakhirin sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ulama-ulama mutakhirin mengatakan lebih baik tayamumnya karena air wudu akan menghilangkan bekas tayamum sehingga kita kelihatan bersih. Sementara kalau kita berwudu duluan, lalu setelah selesai wudu terus kita ambil debu, tentu dia akan lengket, hitam. Kita guniin lagi, ceramut, akan koseng, kelihatan hitam. Maka ulama-ulama mutakhirin berkata lebih baik tayamum duluan terus air. Ulama Syafi'iyah menganjurkan pendapat yang ketiga, yaitu menengah daripada itu. Apa katanya? Lebih baik dia tertib. Apa tertib? Dia wudhu seperti biasa, lalu ketika sampai kepada basuhan yang terbalut, di sana dia tayamum. Begitu. Jadi kita pakai cara yang tengah ini, contohnya begini. Kita ambil ini tetap ada balutan, kita ambil air wudhu. Ambil air wudhu, biasa kemumur, ini takut kena air, kita pakai tangan satu. Lalu basuh muka. Sekarang basuh tangan. Kita basuh tangan dengan air. Lalu sekarang giliran tangan yang kiri. Ketika kita membasuh ini, bukannya diginiin di air, kan habis dia kena. Kan biar enggak kena ini. Maka kita tangan kanan, kita usap yang di sini dengan air. Basuh. Begitu. Lalu yang di sini ini sekedar jalan aja, bukan membawa air. Bekas basah kita sekedar jalan aja, nggak perlu merata, sekedar dia melewati lah. Nah, terus di sini harus wajib kena semua. Lagi. Nah begitu. Nah sekarang sudah selesai membasuh tangan, tapi di sini kan nggak masuk. Nah disinilah kita bertayamum. Atau setelah selesai membasuh yang kanan ini tadi, sebelum ini sampai sini thread bersih gini, sampai sini basah, terus sini basah, diusap sedikit. Ini paling cara yang tadi ya. Setelah ini diusap begitu dengan air, sekarang anggota yang selanjutnya apa? Membasuh kepala, telinga dan kaki. Nah, tapi sebelum itu, disinilah kita mengambil debu. Jadi setelah begini dengan air basuh, ambillah debu. Bila perlu dilap dulu tangannya, biar nggak nempel jadi idek lah, kayak ajenan. Jadi biar debunya itu benar kering. Kita ambil, kita bertayamum. Bertayamum percis seperti praktek kita yang pertama. Tayamumnya biasa. Walaupun untuk tangan tayamumnya tetap sempurna. Mana dia? Ambil debu, usap. Ambil debu lagi, usap. Terus begini. Kita sudah bertayamum dan sudah berwudu sampai basuhan tangan. Sekarang rukun wudu yang selanjutnya apa? Kepala. Ambil air. Telinga, kaki, selesai. Nah itu cara yang tertib. Cara yang pertama yang banyak juga disetujui oleh jamaah ulama-ulama mutakhirin, masuk waktu sholat. Kita mau berwudu. Kita mau berwudu, air ada. Tapi ada perban di sini. Kita ambil tanah dulu. Nah, kita niat tayamum untuk mengganti ini. Walaupun belum masanya dibasuh, karena kita baru mulai. Karena banyak ulama juga membolehkan. Jadi kita ambil air tayamum, percis seperti biasa. Selesai tayamum, kita baru mulai wudu. Muka, tangan, kepala,
kaki. Nah, itu ada dua cara tentang bertayamum ketika kita termasuk ke dalam golongan sahibul jabirah, orang-orang yang ada, atau ashabul jabair. Ashab jamak daripada sahib, sama dia artinya, orang-orang yang memiliki. Nah, sementara jabirah mufradnya perban, jabair banyak perban. Pertanyaannya, bagaimana kalau di sini perban, di sini perban, di sini perban, di sana sini perban? Apakah harus mengulangi setiap perban satu tayamumnya? Tidak. Jumhur ulama berpendapat ada 10 perban di anggota kita, maka cukup dengan satu tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis di komen. Nanti kita jawab dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.